Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Kita bisa bertemu kembali. Semoga kita semua sehat dan selalu jaga kesehatan ya. Tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker dimanapun berada. Cuci tangan setelah keluar dari rumah dan menjaga jarak. Oke. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Oke, kita ikuti pembelajarannya. Dalam hal ini, kita akan mengenal dua istilah, sebangun dan kongruen. Seperti apa bangun datar yang sebangun dan bangun datar yang kongruen? Kita bisa mengingat-ingatnya dengan mudah seperti ini. Jika sebangun, maka bentuknya, nanti kita akan ada dua bangun datar ya, pasti kalau dibandingkan. Itu bentuknya pasti sama, tetapi ukurannya yang berbeda. Sedangkan jika kongruen, itu bentuknya sama, ukuran juga sama. Istilah lainnya mungkin bisa dikatakan kembar identik. Itu kalau kongruen. Kalau sebangun, bentuknya sama, ukurannya bisa sama, bisa berbeda. Jadi kalau ukurannya sama, nanti sebangun ini bisa disebut juga kongruen ya. Tetapi kalau bangun kongruen belum tentu bangun yang sebangun ya. Jadi istilah-istilah sebangun, kongruen nanti jangan bingung. Contoh, benda-benda atau hal-hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sebangun adalah peta. Peta kalau kita menggambar, maka bentuknya pasti sama dengan yang sebenarnya. Hanya saja memiliki ukuran yang berbeda. Kalau peta ukurannya lebih kecil, kalau yang sebenarnya ukurannya lebih besar. Oke. Contoh yang kedua adalah miniatur. Di sini miniatur apapun ya. Kalian bisa di sini contohnya adalah rumah. Rumah ini jika dibangun dengan yang sebenarnya, maka hasilnya juga sama bentuknya, tetapi ukurannya yang berbeda. Sama juga kayak kalian melihat miniatur pesawat terbang. Nah, pesawat terbang dalam miniatur dengan pesawat terbang yang sebenarnya bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Contoh yang ketiga, pas foto. Ada berbagai macam ukuran, tetapi bentuknya sama. Ya, bentuknya ya seperti ini, sama, tetapi ukurannya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Bagaimana contoh kongruen? Yang pertama, ubin. Ubin lantai, kita lihat ubin ini sama semua, tidak ada yang berbeda antara satu bangun dengan bangun yang lain. Ya, sama persis. Nah, ini kongruen. Contoh yang lain lagi, atap atau genteng, ya, ini juga sama persis. Sama persis. Kemudian ada bangku. Bangku juga sama persis ya. Nah, tidak ada yang berbeda. Ini disebut dengan kongruen. Sama bentuknya, sama ukurannya, oke? Kemudian bagaimana dengan contoh pada bangun datar? Untuk sebangun seperti persegi. Ya, persegi ini ada yang kecil, ada yang besar, tetapi bentuknya sama, ya kan? Sisi-sisinya kan sama semua. Ini juga sisi-sisinya sama semua. Sama. Gitu. Hanya ukurannya yang berbeda. Ukuran sisinya lebih kecil, ini ukuran sisinya lebih besar. Lingkaran juga seperti itu. Ini beda ukuran tetapi sama bentuk. Ini ada segitiga siku-siku. Oke? Ini juga sebangun. Bagaimana dengan kongruen? Ya sama persis, cari aja yang sama persis. Ini ada dua trapesium yang sama persis bentuknya, sama ukurannya sama. Ada juga belah ketupat, sama bentuknya, sama ukurannya. Ini adalah contoh kongruen. Jadi sudah tidak bingung lagi ya antara sebangun dan kongruen. Ingat-ingat lagi, kalau sebangun sama bentuk, beda ukuran. Kalau kongruen sama bentuk, sama ukuran. Oke? Untuk lebih lanjut lagi, bagaimana dua bangun itu disebut sebagai sebangun atau dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian, bagaimana disebut kongruen? Jika
Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini perbedaannya adalah kalau sebangun memiliki perbandingan yang sama. Kalau kongruen sama panjang. Untuk sudut-sudutnya ini sama ya. Harus sama besar yang bersesuaian. Untuk lebih memahami nanti ada di contoh soal. Oke. Selanjutnya contoh soal dan pembahasan nomor 1. Berikut ini ada persegi panjang ABCD dan PQRS. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan PQRS? Belum tentu, kita lihat dulu sisi-sisinya dan sudut-sudutnya, oke? Untuk memenuhi syarat sebangun tadi. Kita cek dulu satu persatu. Kita cek untuk sisi. Oke, di sini langsung ya. AB, perhatikan AB, dia bersesuaian dengan PQ. Maksudnya bersesuaian seperti apa? Ini lebar, maka kita bandingkan dengan lebarnya juga. Jangan AB dibandingkan dengan QR. AB kan lebarnya persegi panjang ABCD, sedangkan QR panjangnya, maka tidak sama. Kalau lebar, ya dengan lebar. Panjang dengan panjang. Paham? Ingat, lebar dengan lebar, panjang dengan panjang. Jadi AB dibandingkan dengan PQ atau per PQ sama dengan AB-nya 4, PQ-nya 8. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, jadi perbandingannya lebar yang ini 1/2. Kita bandingkan sisi yang BC. Bandingannya dengan mana? Dengan QR, betul. BC 6, QR 12. Kita sederhanakan jadi 1/2. Oke. Kemudian CD. CD dibandingkan dengan RS ya. CD-nya 4. Kenapa 4? Karena sama dengan AB. Dibandingkan dengan RS. RS sama dengan PQ 8. Kita sederhanakan jadi 1/2. Kemudian DA. DA sama dengan BC 6 cm. Dibandingkan dengan SP, SP panjangnya sama dengan RQ 12. Kita sederhanakan jadi 1/2. Ternyata semua perbandingannya sama. Setengah, 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 atau 1/2. Ini tidak selalu seperti ini. Ada kalanya soal, jika di sini setengah, ada juga yang tidak sama. Lah, kalau tidak sama berarti tidak memenuhi. Kebetulan di sini soalnya semuanya perbandingannya sama, yaitu 1/2. Sehingga kita bisa menyebut sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Kemudian kita bandingkan sudut-sudutnya. Sudut A, ini ke persegi panjang itu sudutnya sama semua ya, siku-siku semua. Karena sifat dari persegi panjang. Sudutnya siku-siku semua. Siku-siku berapa siku-siku? 90 derajat ya. Sudut A dibandingkan dengan sudut P. Kalau B dengan Q, C dengan R, dan D dengan S. Ternyata sama. A dengan P sama yaitu 90, B dengan Q sama yaitu 90, C dengan R sama 90, D dengan S sama 90. Walaupun di sini tidak harus sama 90 semua, tidak apa-apa ya. Ini bukan ini, tetapi yang harus sama adalah yang ini. Bisa jadi di dalam bangun datar yang lain, A sama dengan P, yaitu 120. B dengan Q sama, yaitu 60. Misalkan seperti itu. Itu tidak apa-apa. Yang penting ini sama. Ini sama dengan ini. Bukan 90 derajatnya yang sama, tetapi ini ada sama dengannya. Oke? Maka kita bisa menyimpulkan sudut-sudutnya memiliki besar sudut yang sama atau sudutnya sama besar. Karena memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudutnya memiliki besar sudut yang sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Seperti itu jawabannya. Oke? Kemudian contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada trapesium PQRS dengan ABCD
Di sini sebangun ya. Di sini keterangannya adalah PQRS sebangun dengan ABCD. Oke. Ini simbol sebangun ya. Maka kita cari dengan menggunakan sifat kesebangunan, kita cari panjang PQ-nya. Kita lihat dulu. SP bersesuaian dengan BC. Perhatikan di sini, ini kayak dibalik ya. Jangan bingung, ini dibalik. Jadi kalau untuk yang trapesium ABCD ini seperti dibalik. Yang atas jadi bawah, bawah jadi atas gitu. Jadi kalau kita lihat SP, ini kan sudutnya sama ini P ya. Nah, ini sama dengan ini. Sudutnya sama dengan C. Sudut Q sama dengan D, sudut R sama dengan A. Jadi SP, panjang SP tentu sama dengan BC di sini. SP bersesuaiannya dengan BC. PQ, panjang yang bawah, bersesuaiannya dengan CD. QR, ya, QR bersesuaiannya dengan DA. Kemudian RS yang atas ini bersesuaiannya justru dengan yang bawah ini. AB. Silakan perhatikan kembali jika masih belum paham ya. Sampai paham, oke? Ya, ini penting ya. Kita lihat di sini yang ada angkanya yang mana? Yang sudah diketahui nilainya. Oke. Ada SP. SP sudah ada nilainya. Kemudian ada juga BC. BC sudah ada. Kemudian ada lagi DC atau CD. Udah lagi. Sedangkan yang ditanyakan adalah PQ. Maka yang nanti akan kita pakai hanya 4 ini. Ya. Sedangkan sisi QR, DA, RS, AB tidak kita pakai. Karena tidak ada nilainya. Dan tidak ditanyakan, tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Paham ya? Maka ini sesuai pas ya. SP, PQ, bagaimana kalau yang diketahui banyak? Kita cukup ambil 4 saja. Untuk menjawab pertanyaan kesebangunan, kita cukup mengambil 4 sisi saja yang berhubungan. Jadi, SP bersesuaian dengan BC, dan yang ditanyakan bersesuaian dengan CD. Maka itu yang kita ambil. Oke? Nah, ini. SP dibandingkan dengan BC, ya. Bukan SP per PQ, bukan, karena SP per BC di sini. Yang besar kita bandingkan dengan yang kecil, ya. SP per BC akan sama dengan PQ per CD. Oke, paham? Kemudian kita masukkan nilainya. SP 5, BC 3, PQ masih ditanyakan, CD 9. Kemudian kita hitung menggunakan perkalian silang. Perkalian silang ya. Jadi 3 dikali PQ sama dengan 5 dikali 9. Oke. Sama dengan PQ sama 5 kali 9 dibagi 3 ya. Ini kita bisa mencoret 1, ini 3. Sehingga PQ sama dengan 5 kali 3. PQ sama dengan 15 cm. Oke. Cukup untuk pembahasan soal hari ini. Saya harap anak-anak sudah paham semuanya. Jika belum paham, bisa mengulangi kembali video ini atau bertanya langsung kepada saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.